Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Ida Miati dengan NIM 5554210025 akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen pembiayaan syariah dari review jurnal yang ditulis oleh Erlindawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Adapun pokok pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumen dan administrasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan, dan yang terakhir adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun di sini pengertian pembiayaan, di mana pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, yang kedua transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik, yang ketiga transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istinsa. Yang keempat, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard. Yang kelima, transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam praktiknya, pembiayaan ini adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan untuk mendapatkan kembali suatu nilai ekonomis yang sama pada kemudian hari. Yang kedua, yaitu merupakan suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjalanan tersebut terdapat jasa dan balas jasa atau prestasi dan kontra prestasi, di mana keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Yang ketiga, pembiayaan itu merupakan suatu hak dengan hak di mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu atas pertimbangan tertentu pula. Dan selanjutnya di sini ada unsur pembiayaan, di mana seperti yang kita lihat pada tabel, unsur pembiayaan itu terdapat 6. Yang pertama itu adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau sohibul mal dan penerima pembiayaan yaitu mudorib. Yang kedua, adanya kepercayaan sohibul mal kepada mudorib yang didasarkan atas prestasi dan potensi dari mudoribnya. Kemudian yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak sohibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudorib kepada sohibul mal. Kemudian yang keempat, adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari sohibul mal kepada mudorib. Yang kelima, adanya unsur waktu atau time element di mana pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sohibul mal maupun dilihat dari mudoribnya. Kemudian yang keenam, adanya unsur resiko atau degree of risk di mana dari pihak sohibul mal maupun mudorib. Selanjutnya di sini ada tujuan pembiayaan, di mana tujuan pembiayaan ini terdapat dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama profitability dan yang kedua ada safety. Nah, profitability ini merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Kemudian dari safety sendiri itu merupakan suatu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan. Kemudian ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu yang pertama ada lembaga keuangan atau selaku mudorib dan sohibul mal, yang kedua nasabah yaitu selaku sohibul mal atau mudorib, kemudian negara yaitu selaku regulator. Nah, di sini ada penjelasan mengenai lembaga keuangan selaku mudharib atau sohibul mal, di mana tujuannya adalah untuk menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana. Penyalur atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan. Yang ketiga, penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen atau produk dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang kelima, sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan. Yang keenam, sebagai salah satu komponen dari asset allocation approach.
Kemudian yang kedua ada nasabah selaku sohibul mal atau mudorib, di mana tujuannya adalah sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki. Yang kedua sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang keempat sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan. Dan yang ketiga adalah negara selaku regulator, yaitu tujuan yang pertama sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan, yang kedua meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan perekonomian, yang keempat meningkatkan pendapatan negara dari pajak, dan yang kelima adalah selain negara dan bank sentral dalam operasional perbankan syariah, adanya peran dari Dewan Syariah Nasional atau DSN yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi pembiayaan, di mana seperti yang dapat kita lihat bahwa fungsi pembiayaan ini ada 7. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal. Yang kedua, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari suatu barang. Yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang kelima, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang ketujuh, pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Materi selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, di mana prinsip pembiayaan ini ada 3 jenis, yaitu prinsip bagi hasil. Yang pertama, di mana dalam prinsip bagi hasil ini ada mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah. Yang kedua, prinsip jual beli, yaitu ada bai al-murabahah, bai al-muqayyadah, bai al-mutlaqah, bai as-salam, dan bai al-istinsa. Yang ketiga, prinsip sewa menyewa, di mana akadnya ini ada akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, di sini ada penjelasan mengenai prinsip bagi hasil. Jadi, jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada 2 jenis bagi hasil tergantung kesepakatan, yaitu ada revenue sharing atau profit sharing. Sedangkan dalam hal presentasi, bagi hasilnya itu dikenal dengan nama nisbah yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai jenis-jenis dari prinsip bagi hasil ini. Yang pertama ada akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan seluruh dana atau keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya itu menjadi pengelola. Yang kedua ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memiliki kontribusi dana. Yang ketiga ada muzara'ah, di mana akad kerjasama atau pencampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Kemudian ada prinsip jual beli. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, di mana tingkat keuntungan bank ini ditetapkan di muka dan menjadi bagian antara harga barang yang diperjualbelikan. Nah, prinsip jual beli ini terdapat 5 jenis, yaitu ada bai al-murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu, bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang. Yang ketiga ada bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, di mana uang ini berperan sebagai alat tukar menukar. Kemudian ada bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli ini membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Kemudian ada bai al-istinsa, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian hari. Dan yang terakhir prinsip sewa menyewa, yaitu ada akad ijarah, di mana akad ijarah ini merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua, akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, dan sifat pemindahan kepemilikan ini yang menandakan dengan ijarah biasa. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis pembiayaan, di mana dalam jenis pembiayaan ini pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yang pertama itu pembiayaan menurut tujuan, dan yang kedua pembiayaan menurut jangka waktu. Selain itu, pembiayaan dalam bentuk bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan yang bersifat aktiva produktif dan pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Nah, dapat dilihat bahwa pembiayaan menurut tujuan itu terdiri dari dua, yaitu pembiayaan modal kerja, di mana pembiayaan yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Kemudian ada pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu terbagi menjadi tiga. Ada pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Pembiayaan jangka waktu menengah itu waktunya 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian pembiayaan jangka waktu panjang itu waktunya itu lebih dari 5 tahun. Kemudian ada pembiayaan bersifat aktiva produktif, di mana pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini terdapat dua komponen, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, di mana tingkat keuntungan bank itu ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang telah dijual. Kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pemaparan pembiayaan terakhir yaitu pembiayaan yang bersifat tidak aktiva produktif, di mana jenis aktiva tidak produktif ini biasanya itu berbentuk pinjaman atau pinjaman qard atau talangan. Nah, pinjaman qard ini yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau dengan cicilan pada jangka waktu tertentu. Nah, contohnya itu ada sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Materi selanjutnya adalah mengenai analisis pembiayaan, di mana analisis pembiayaan ini sangat diperlukan agar bank syariah ini memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Nah, kualitas hasil analisis pembiayaan ini sangat tergantung pada beberapa sektor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor data analisis, teknik analisis, jenis-jenis aspek yang dianalisa, prinsip-prinsip analisis pembiayaan, dan prosedur analisis pembiayaan. Di sini ada penjelasan dari pemaparan materi sebelumnya, yaitu ada jenis-jenis aspek yang dianalisa, yaitu ada analisa terhadap kemauan bayar, yaitu aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah. Kemudian analisa terhadap kemampuan bayar, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan pendekatan pendapatan bersih. Kemudian ada prinsip-prinsip analisis pembiayaan, yaitu ada karakter, yaitu keadaan watak atau sifat dari customer baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Yang kedua ada kapital, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Yang ketiga ada capacity, yaitu kemampuan mudharib untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian ada kolateral, yaitu barang yang diserahkan mudharib sebagai agungan. Kemudian condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian. Kemudian ada constraints, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.
Selanjutnya ada prosedur analisis pembiayaan, yaitu ada aspek pentingnya, yaitu yang pertama berkas pencatatan, yang kedua data pokok dan analisis pendahuluan, yaitu terdiri dari realisasi pembelian, produksi dan penjualan, rencana pembelian, produksi dan penjualan, ada jaminan, laporan keuangan, dan data kualitatif dari calon debitur. Yang ketiga ada penelitian data, yang keempat ada penelitian atas realisasi usaha, yang kelima ada penelitian atas rencana usaha, yang keenam ada penelitian dan penilaian barang jaminan, dan yang terakhir ada laporan keuangan dan penelitiannya. Materi selanjutnya adalah mengenai kebijakan persetujuan pembiayaan, yaitu ada 6. Yang pertama, konsep margin total permohonan pembiayaan. Yang kedua, penetapan batas wewenang pembiayaan. Yang ketiga, tanggung jawab pejabat memutus pembiayaan. Yang keempat, proses persetujuan pembiayaan. Yang kelima, perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, bentuk format yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, persetujuan pencairan pembiayaan. Materi selanjutnya adalah ada dokumen dan administrasi pembiayaan, yaitu yang pertama dokumen pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan baik dan tertib, yaitu mencakup yang pertama jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Yang kedua, administrasi pembiayaan, yaitu penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Yang kedua, tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal. Materi selanjutnya adalah pengawasan pembiayaan. Nah, dalam prinsip pengawasan pembiayaan ini harus memperhatikan yang pertama mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan. Yang kedua, pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan. Yang ketiga, audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Selanjutnya di sini ada fungsi dari pengawasan pembiayaan, yaitu mengawasi dan memonitor apakah pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, perkembangan kegiatan nasabah secara off-site dan on-site dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang berisiko. Yang ketiga, penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan, pembinaan kepada nasabah, secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan nasabah-nasabah besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku. Yang keenam yaitu pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan, dan yang terakhir memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan. Adapun media pemantauan yang digunakan untuk melakukan pengawasan pembiayaan yaitu yang pertama informasi dari luar bank syariah, yang kedua informasi dari dalam bank syariah, yang ketiga meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan, yang keempat memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika terdapat kekeliruan yang lebih besar, yang kelima periksakanlah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi. Yang keenam, meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map yang berkaitan dengan peminjaman. Kemudian di sini ada hal-hal yang dilakukan pada saat kunjungan pada peminjam untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam, yaitu yang pertama membuat laporan kegiatan peminjam, membuat laporan realisasi kerja bulanan, yang ketiga laporan stok atau persediaan barang, yang keempat laporan kegiatan investasi bulanan, yang kelima laporan hutang dan piutang, yang keenam neraca rugi laba per bulan, triwulan, dan semester, yang ketujuh tingkat pengumpulan pendapatan, yang ke-8 tingkat kemajuan usaha, dan yang ke-9 tingkat efektivitas pemakaian dana. Kemudian di sini ada materi mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah, penyelesaiannya ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan pembiayaan bermasalah. Nah, pada hal ini ada beberapa pendekatan dalam pembiayaan bermasalah, yaitu tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Yang kedua, harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah. Yang ketiga, penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin. Yang keempat, tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara
Plafondaring. Yang keenam adalah tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, termasuk pembiayaan dalam grup. Kemudian yang kedua, penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai presentasi tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis, membuat satuan kerja atau kelompok kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah, menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah, melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah. Adapun langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah itu dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu sebelum realisasi pembiayaan. Pada tahap ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, maka bank itu melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan jika diperlukan. Nah, setelah selesai baru pembiayaan ini dapat dilakukan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan, yaitu bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan, yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dan dalam tahap awal pencairan, dana akan diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Jangan sampai bocor, dalam arti lari keluar kesepakatan. Dan selanjutnya itu bank akan melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.